Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan manfaat pelatihan terapi Qur'ani dan salat khusyuk dengan metode 3T, tumak-ninah, tafakkur, dan tadabbur, membuat diri kita sehat, bahagia, sukses, dan mulia. Nah, inilah manfaat utama dari pelatihan ini, yaitu kita akan memperoleh kesehatan, kebahagiaan, sukses, dan mulia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, pelatihan salat khusyuk 3T dan terapi Qur'ani ini memang benar-benar akan kita rasakan manfaatnya apabila kita mempelajarinya dengan benar dan sempurna. Benar ilmunya, sempurna ilmunya. Benar mempraktekannya, sempurna mempraktekannya. Maka bila dilakukan dengan benar dan sempurna, hasil yang akan diperoleh dari latihan ini adalah yang pertama, kita akan merasakan kesegaran dan kebugaran. Jiwa dan raga kita akan lebih sehat dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita berangsur-angsur akan berkurang. Yang ketiga, dapat memulihkan keseimbangan dan keselarasan sistem sel-sel tubuh. Yang keempat, yaitu dapat menurunkan aktivitas emosi negatif di dalam diri. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dialami oleh kita, seperti rasa gelisah, resah, galau, cemas, khawatir, kecewa, stres, penyakit-penyakit lahiriah lainnya, gangguan jin, teluh, santet. Kalau kita punya masalah keluarga, masalah usaha, masalah bisnis, masalah karir, dan sebagainya, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya bisa diselesaikan. Yang menyelesaikannya siapa? Yang menyelesaikan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam adalah membantu meningkatkan kepercayaan diri. Inner beauty dapat ditingkatkan. Akhlak mulia, gairah hidup, memperlambat proses penuaan atau awet muda, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu membantu meraih sukses dalam segala hal, lahir batin dunia akhirat.
Yang kedelapan, bagi perusahaan-perusahaan atau perkantoran, pelatihan ini akan meningkatkan gairah kerja, meningkatkan produktivitas kerja. Karena para pegawainya itu betul-betul dalam keadaan tenang pikirannya, terkendali emosinya, terarah pikirannya, dan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena dia lebih fokus dalam bekerja. Kegelisahan-kegelisahan hidupnya dan yang menyebabkan stres itu akan berkurang. Nah, sehingga dengan demikian para pegawai itu betul-betul bisa dalam keadaan tenang dia bekerja. Lingkungannya pun lebih damai, lingkungannya pun lebih nyaman, lingkungannya pun lebih kondusif. Karena konflik-konflik antar pegawai, konflik-konflik batin di dalam diri orang, serta konflik-konflik yang lainnya, itu bisa berkurang. Atau bahkan sama sekali bisa hilang. Nah, inilah Bapak dan Ibu manfaatnya daripada pelatihan sholat khusyuk 3T, tumak ninah, tafakur, dan tadabbur, serta terapi Qur'ani, yang hasil akhirnya bila dilakukan dengan benar dan sempurna adalah kesehatan akan meningkat, kebahagiaan meningkat, sukses dan mulia bisa dicapai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pedoman di sini. Apa sih yang dirasakan saat melakukan latihan-latihan ini? Baik dia latihan sholat khusyuk 3T maupun terapi Qur'ani. Apa sih yang dirasakan? Yang nomor satu adalah pikirannya istirahat dari kegiatan aktivitas duniawi pada saat latihan seperti itu. Jiwa dan raganya pun istirahat. Yang kedua, otot-otot tubuh dalam keadaan kendur, terutama otot bahu dan otot perut bagian bawah. Yang ketiga, pikiran, perasaan, hati, jiwa, dan raga dalam keadaan tenang, damai, yaitu tumak ninah. Keadaannya tumak ninah. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita melakukan hal yang keempat, yaitu membangun kesadaran, keinsafan, dan keyakinan. Nah, pada saat kita dalam keadaan tenang, otot-otot kendur, pikiran istirahat, jiwa dan raga istirahat, nah kita ada aktivitas yaitu membangun kesadaran, keinsafan, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami pikiran kita, memahami perasaan kita, memahami hati kita, memahami keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Nah, ini ditanamkan betul dengan penuh kesadaran, keinsafan, dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sedang mengurus dan memelihara hidup kita saat ini.
siang dan malam Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, mengurus hidup kita siang dan malam. Ini juga ditanamkan. Kemudian Allah Ta'ala memang maha besar kekuasaannya, maha besar kekuatannya, maha besar kasih sayangnya. Nah, ini ditanamkan di dalam diri, yaitu Allahu Akbar. Itu tanamkan betul. Nah, kita sebagai makhluk Allah sangat tergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Semua makhluknya sangat tergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Karena kita tak memiliki kekuatan sekecil apapun. Tidak ada, kita nggak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali yang Allah berikan. Kecuali yang Allah berikan. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus menanamkan kesadaran, keinsafan, keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Apa arti yang Maha Esa itu adalah keberadaannya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibandingkan, tidak serupa apapun, tidak terbatas dan tidak terhingga. Nah, ini Maha Esa. Allah yang Maha Esa berbeda dengan satu atau tunggal. Kalau kita punya anak satu atau anak tunggal, itu tidak bisa dikatakan anak yang esa. Karena itulah satu dan tunggal itu berbeda dengan esa. Kalau kita punya anak satu, bisa dikatakan satu. Jadi satu, tunggal hanya untuk benda. Sedangkan esa, Maha Esa hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, lain-lainnya tentang kesadaran, keinsafan, dan keyakinan, itu bisa kita tanamkan, kita bangun. Nah, terus-menerus di sini pada saat kita dalam keadaan tumakninah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, hakikat kehusyuan dalam sholat itu adalah kita membimbing, melatih, dan mendidik pikiran kita. Nah, jadi kehusyuan sendiri memang adalah ketundukan kepada Allah Ta'ala, kerendahan hati, berendah diri di hadapan Allah Ta'ala, yang dilandasi kesadaran penuh bahwa Allah Ta'ala itu memang yang maha besar. Sedangkan kita sebagai makhluk adalah la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga ketundukan kita, berendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mampu memposisikan diri sebagai Allah yang maha besar, dan kita adalah la haula wa la quwwata illa billah, yang tidak punya daya dan upaya kecuali apa yang diberikan Allah pada kita. Jadi posisi Allahu Akbar itu betul-betul kemahabesaran Allah yang kita renungkan. Sedangkan kita memposisikan diri sebagai makhluk, dan semua makhluk posisinya tidak ada punya kekuatan apapun kecuali yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, disinilah kita latih, kita bimbing, kita didik pikiran kita, jiwa kita didik, pikiran kita didik. Nah, sarananya itu adalah kehusyuan itu.
Nah, kehusyuan itulah sarananya. Nah, di samping itu, di dalam kehusyuan ini adalah yang kita didik, yang kita bimbing, yang kita latih terhadap pikiran kita adalah meresapi makna-makna. Jadi meresapi makna-makna itu tentu awalnya mengerti makna-makna, memahami makna-makna, kemudian meresapi makna-makna. Nah, itu istilahnya tafakur dan tadabur. Apa yang ditafakuri dan tidak ditadaburi adalah bacaan-bacaan sholat. Bacaan-bacaan sholat ini masing-masing ditafakuri, ditadaburi dengan cara tumak ninah, tafakur, dan tadabur. Dari masing-masing ayat itu yang dibaca tuh masing-masing satu-satu dihayati, diresapi atau tafakur, tadabur, nanti satu-satu. Nah, kemudian begitu juga bacaan-bacaan yang diajarkan dalam terapi Qur'ani. Sama juga dihayati, diresapi, ditafakuri, tadaburi secara berulang-ulang dalam keadaan tumakninah, tenang jiwa raga. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat memori dalam pikiran kita. Membuat memori dalam pikiran kita. Yang disebut dengan membuat memori aktif. Jadi memorinya tuh aktif. Itu dengan cara berulang-ulang tuh membuat memori aktif. Sedangkan memori pasif itu, nah, hanya sekedar kalau kita mendengar ceramah, membaca, sampai kita mengerti dan memahami, itu masih pasif. Tetapi kalau memori aktif adalah dia berulang-ulang, dilatih, diulang-ulang. Nah, sehingga nanti pada saat kita membaca, nah, bacaan sholat itu nyambung dengan memori aktif. Jadi nyambung dia. Jadi itu memerlukan latihan. Itu harus ada memorinya. Harus ada memorinya dan memorinya diaktifkan. Baru disambungkan dengan lidah. Disambungkan dengan lidah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus langsung disambungkan dengan memori aktif. Ada artinya kan dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Ada juga penjelasan-penjelasannya, ada juga penghayatan maknanya, dan itu kita ulang sampai memorinya aktif. Nah, jadi antara lidah kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan makna-makna yang ada di memori aktif itu nanti akan nyambung. Jadi antara lidah dengan pikiran itu seiring sejalan. Nah, inilah latihan yang dilakukan di dalam kehusyuan sholat ini atau mencapai kehusyuan itu. Dan hakikat kehusyuan itu adalah sebagai sarana dia untuk membimbing, melatih, dan mendidik pikiran kita. Juga di sana, di kehusyuan itu juga, kita mampu mendidik, melatih, dan membimbing pikiran kita untuk meningkatkan kesadaran, keinsafan, dan keyakinan di dalam jiwa kita. Nah, inilah saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, manfaat daripada pelatihan sholat khusyuk 3T, tumak ninah, tafakur, dan tadabur, serta terapi Qur'ani, yang kesemuanya itu digali dari hadis dan Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa pelatihan sholat khusyuk
3T ini, tumakninah, tafakkur, dan tadabbur, benar-benar digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian juga terapi Qurani, pelajarannya, pemahamannya, praktek-prakteknya digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian penjelasan tentang manfaat salat khusyuk, 3T dan terapi Qurani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.